Setelah dicekoki makanan dan obat, lelaki di atas ranjang itu masih saja setia memejamkan mata damai dalam tidurnya. Anissa yang baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur dan membereskan peralatan sholat, dia berjalan mendekati ranjang dan duduk di kursi kecil dekat ranjang. Kemudian Anissa menempelkan telapak tangan ke dahi Egy untuk memeriksa suhu. Syukurlah, demamnya sudah tidak setinggi tadi, dan wajah dia juga tidak sepucat tadi pagi. Apa sebaiknya aku ke dapur dulu ya untuk menyiapkan makan siang? Karena kan dia dari tadi mengigau terus ingin memakan kimbab dan jus. Lebih baik aku memasaknya sekarang mumpung dia masih tidur. Ucapan Anissa beranjak dari duduk lalu membereskan peralatan makan yang berserakan di atas meja sofa ke atas troli. Barulah dia keluar dari kamar seraya mendorong troli berisi alat makan kotor bekas makan Egy dan dirinya tadi. An, panggil seseorang yang Anissa sangat kenal dari arah belakang. Anissa menoleh yang mendapati Romisa bersama Cesa. Mbak Misa, girang dia menghampiri. Sudah lama tidak jumpa, apa kabarmu An? Tanya Misa memegang kedua tangan gadis remaja itu. Anissa tersenyum. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku Mbak. Dan maaf, aku tidak mengabari Mbak dulu soal kepergianku. Iya An, tidak apa, Mbak maklumi kok. Oh iya, Mbak dengar suamimu sedang sakit. Bagaimana keadaan dia? Anissa membalas mengusap punggung tangan Romisa. Dia hanya terkena demam saja dan sekarang tengah istirahat di kamar. Maaf Mbak tidak bisa menjenguk dia sekarang karena suami Mbak tidak mengizinkan jika menjenguk tanpa dirinya. Jadi mungkin nanti sepulang dia baru bisa menjenguk. Tidak apa Mbak, tenang saja kita kan serumah. Jadi mau malam atau pagi kan tidak masalah. Misa tersenyum sembari mengusap pipi kemerahan Anissa. Mbak kangen banget sama kamu An. Kenapa selama di kesibukanmu tidak menyempatkan menghubungi Mbak atau datang kemari? Tawa cengengesan Anissa seraya menghindari bersih tatap. Kak, karena terlalu sibuk oleh kegiatan kampus, jadi Anis tidak sempat berkunjung. Dan soal menghubungi, Anis lupa jika nomor Mbak tidak ada di kontak. Yang dibalas manyunan sebal dari Misa. Nona, panggil Cesa yang sedari tadi terdiam memperhatikan. Sudah waktunya Nona untuk meminum vitamin dan suplemen. Misa melirik Cesa sejenak lalu kembali menatap gadis remaja di hadapan. An, kamu mau kemana sekarang? Anis mau ke dapur, jawab Anissa mengedikan dagu ke arah troli yang dipegang. Oh gitu ya. Nona, kode Cesa yang langsung dipahami Misa. An, Mbak sudah harus ke kamar lagi nih. Pamit Misa yang hanya dibalas manggutan dan senyuman. Dan setelah melihat kedua orang tersebut pergi, Anissa mendorong troli kembali melanjutkan langkah kakinya untuk menuju dapur. Seperti sudah kebiasaan, begitu sampai di dapur Anissa langsung bergerak gesit, bergulat dengan peralatan dapur serta bahan-bahan masakan untuk diolah menjadi masakan. Dan selang beberapa waktu kemudian, kembali ke kamar di mana lelaki yang sedang sakit itu terbaring. Perlahan bulu mata panjang nan lentik itu bergerak naik turun hingga kedua mata Egy terbuka sepenuhnya. Dia menggerakkan kepala dan melirikkan kedua bola mata ke sekitar. Kerenyit Egy dengan gerakan pelan bangkit dari tiduran untuk duduk setengah terbaring menyender ke kepala ranjang. Ternyata di kamar. Kapan aku sampai di kamar ini? Bukannya aku mau menemui dia. Ucapan Egy tergantung di udara saat merasakan pening di kepala disertai kelebatan adegan bersama Anissa yang terasa samar dalam ingatan namun terasa nyata. Bermimpi dengannya saja sudah membuatku pusing. Macan betina. Dan Egy tak sengaja melihat selang yang terhubung di punggung tangan. Apa mimpi bisa senyata ini? Bukannya itu hanya mimpi saja. Lagi-lagi ucapan dia tergantung di udara saat semua adegan lengkap berputar di otaknya. Yang seketika wajah Egy memerah padam disertai pacuan jantung yang berdegup cepat, memahami situasi yang terjadi. Hembusan napas panjang Egy seiring menutupi wajah sadar akan kenyataan. Jadi semua itu
Bukan mimpi. Lalu dia mengedarkan pandangan ke sekitar kamar yang kosong. Di mana dia sekarang? Dan bersamaan itu pun pintu kamar terbuka, yang sontak Egi mengalihkan pandangan hingga terjatuh pada sesosok gadis yang dicarinya, tengah mengangkat sebuah nampan berukuran cukup besar. Sial, jadi benar kejadian itu adalah nyata, bukan mimpi. Memalukan sekali. Bagaimana aku harus bersikap padanya sekarang? Batin Egi merasa malu sendiri dan canggung. Anissa yang belum menyadari lelaki itu telah terbangun. Dia berjalan ke arah sofa ruangan dan meletakkan nampan yang berisi beberapa menu makanan ke atas meja. Lalu barulah dia menghampiri ranjang. Rupanya kamu sudah bangun toh. Bagaimana, masih pusing kepalanya? Tanya Anissa melangkah mendekati. Namun Egi memilih terdiam, hanya menatap tak terbaca. Sini, biar aku periksa dulu demammu. Anissa menempelkan satu telapak tangan ke dahi Egi, juga telapak tangan lainnya ke dahi sendiri untuk menyamakan suhu tubuh. Sedangkan Egi hanya mengamati dengan apa yang dilakukan istrinya itu. Syukurlah, suhu badanmu sepertinya sudah sama denganku. Kapan kau kemari? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir si Egi, membuat gadis tersebut terpaku dengan alis berkerut heran. Kau ini hilang ingatan atau pura-pura linglung sih? Kau sendiri yang menculikku kemari. Masih tanya kapan aku kemari? Dasar aneh. Egi malah sengaja memasang wajah pura-pura bingung. Menculikmu? Hah, tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Kau mengarang. Dia ini kenapa sih? Aneh banget. Seperti baru bangun dari koma saja. Dia kan hanya sakit demam. Kenapa sampai lupa ingatan begini? Dumelan Anissa dalam hati. Anissa membuang muka ke arah lain. Buat apa juga aku mengarang cerita? Jelas-jelas kau sendiri yang menarik paksa tanganku untuk memasuki mobil. Dan sekarang aku sudah di sini, kau malah tidak mengaku. Egi tersenyum miring, masih tak mau mengakui padahal dia ingat sangat jelas dirinya begitu. Benarkah? Aku tidak ingat pernah melakukan hal seperti itu padamu. Benar-benar deh nih bocah. Geraman Anissa sebal sampai mengkeratkan gigi saking geregetannya. Mau pura-pura linglung lagi? Kalau kau tak percaya, tanyakan saja pada pak supirmu itu. Karena tak mau berdebat panjang lagi, dia bangkit dari duduknya untuk menghindar. Secara cepat Egi memegang sebelah tangan Anissa. Mau kemana kau? Anissa menoleh melihat cekalan di tangannya. Bukannya kau tidak menginginkan aku ada di sini, jadi aku mau kembali ke asrama. Jawab dia hendak melepaskan pegangan tangan si Egi. Namun belum juga tangan dia terlepas dari cekalan. Tiba-tiba Egi menarik kuat tangan Anissa hingga tubuh gadis itu oleng dan terjatuh, berakhir terduduk di atas pangkuannya. Egi, pekik Anissa terkejut. Pandangan mata mereka saling bertemu dan dalam seperkian detik terdiam menatap. Sehingga suara jantung keduanya berdetak sangat cepat saling bersahutan. Egi menelan ludah kasar saat melihat bibir merah delima Anissa yang menggoda berjarak sangat dekat di hadapan wajahnya. Tersadar Anissa dari keterkejutan. Dia menarik kedua tangan yang berada di kedua pundak Egi. Apa yang kamu lakukan sih? Egi yang sudah bisa menguasai diri akan perasaan panas dan keinginan asing dalam dirinya. Dia memalingkan muka untuk menyembunyikan rona merah di kedua pipi. Seharusnya pertanyaan itu aku ajukan untukmu. Apa yang sedang kau lakukan di pangkuanku? Sadar akan posisinya, segera Anissa bangkit berdiri merapikan pakaian. Kau sengaja menarikku agar duduk di pangkuanmu kan? Todong Anissa yang padahal dirinya sendiri sedang salting akibat gugup. Buat apa aku menarikmu? Bilang saja kau mau merayuku dengan duduk di pangkuanku. Ucap Egi menyangkal. Sudah jelas-jelas kau menarikku dengan sengaja, masih saja tak mau mengaku. Sudahlah, capek aku berdebat denganmu. Kesal Anissa lalu kembali berbalik lagi hendak melangkah. Kau mau kemana? Suara Egi yang tinggi menggema di ruangan kamar. Anissa terus berjalan menuju sofa dan menjawab tanpa menoleh. Sudah ku bilang aku akan kembali ke asrama. Dia mengambil tas gendong yang berada di atas sofa tunggal. Jangan pergi, ucap Egi. Namun Anissa tidak menggubris akan ucapan tersebut. Dia berbelok arah berjalan menuju pintu keluar.
Egi yang melihat hal itu, refleks dia berteriak, "Aku bilang jangan pergi!" Yang sukses membuat langkah kaki Anissa terhenti berdiri terpaku di tempat.